By the way, menurut gue pribadi sih cocok-cocok aja ya. Karena ya gue juga nggak tahu kalau tahun sekarang di Indonesia itu kayak gimana ya kan, nggak tahu. Cuman ini ngambil simpelnya aja lah ya, mungkin kalian bawa dolar sering. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersamaku Komang di channel Komang Tulen. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ini aku udah lama banget ya, udah nggak ngupload video ya, dikarenakan aku nih sibuk guys. Jadi nggak ada jam kerja aku itu full. Jadi dari Senin sampai hari Minggu. Ini pun hari ini cuman 1 hari aja aku libur. Ini aku kebetulan sedang berada di apartemen teman aku. Jadi ini beta pabrik guys ya. Ini kita review dulu lah. Ini tempat tinggal mereka ini kayak gini guys. Nah ini dia guys. Ini apartemen teman aku ini, dia tinggal di mana mas? Di hostel. Bukan namanya apartemen. Ini kayak sama nih. Ini kayak bentuknya tuh apartemennya sama kayak tempat aku. Cuman ini bedanya dia agak di kota gitu. Liatin luar lah. Oke, ini ada Pito, Japar. Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo. Bentar ya bahasa Korea guys. Ini sekarang lagi malam guys. Sini. Ini tempat jemuran mereka nih di sini. Oh ini guys, ini penampakan apartemen apartemen temen aku nih guys. Ini sebelumnya aku udah pernah kesini. Itu waktu itu bikin acara makan-makan itu ya waktu mas. Iya. Ini nanti kita tanya-tanya dulu nih sama mas ini. Ini karena di sini tuh teman aku tuh gajinya beda sendiri guys. Anjir. Gajinya beda sendiri, sama aku beda jauh. Ya, nanti kita bikin vlognya di mana ya? Di situ ya? Boleh. Oke. Jadi kayak gini guys. Tempat tidur mereka ini. Oke, kita review lagi di sana. Ini boleh tak review nih? Boleh. Ininya, dapurnya. Silakan. Kita ke dapur guys. Oh. Ini kalian bisa lihat. Ini semua orang Indonesia semua di sini. Halo. Halo guys. Cindobre. Oke guys. Oh, ini lagi masak guys. Ini aku vlog kecil-kecilan gak apa-apa ya? Di sana udah mesti. Hah? Tadi udah sana. Iya. Oh, ini dapur mereka ini ya. Tuh, kayak ini dapurnya guys. Ini yang bersama kayak kompor aku di rumah. Masuk. Ya, intinya gitu guys. Apartemen di sini tuh yang penting ada kamar, terus dapur, sama kamar mandi. Terus untuk apartemen sendiri tuh bayarannya beda sini guys. Agak murah. Agak murah. Tapi ya masih bagusan mesku sih. Ya nanti kita tanya-tanya lagi lebih lanjut tentang pekerjaan mereka di LG itu seperti apa. Terus kerjanya itu sistemnya gimana? Oke. Kita langsung ke pembahasannya. Oke. Baik. Oh, kamera udah mulai. Oke. Kalau nggak Oke, guys. apa-apa kan ya? Hah? Nggak apa-apa. Oke guys, ini teman-teman aku yang kerja di Donghae langsung lagi di LG, tapi itu dia kerja di Encem guys. Oke, langsung ya. Ini perkenalan dulu dah. Perkenalan dulu. Masnya nih dari mana? Namanya siapa? Nama saya Alvito Hadi Cahyono dari Pati. Jawa Dari Tengah. Pati guys. Dan sebelahnya Gua Randika Japar dari Bogor. dari Bogor. Jadi banyak banget di sini teman-teman orang Indonesia. Jadi kalian nggak perlu takut ya kalau mau ke Polandia itu, karena di sini udah hampir banyak mas ya di sini orang Indo ya. Lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Oke langsung aja ke ini ya, apa ya pertanyaannya.
Masnya udah berapa lama di sini, Mas Vito? Saya baru 1,5 tahun. Agak dikerasin ya soalnya nggak kedengeran ini. Gini lah. Hah? Skip dulu. Nggak apa-apa. Ini sambil ngerekam nanti aku potong-potong. Masnya udah berapa lama nih di Polandia? Kalau saya 2 tahun lebih dikit lah. 2 tahun. Lebih dikit. Hampir sama kayak aku guys. Di sini aku juga udah 2 tahun. Terus untuk kerjaannya Mas di LG itu Masnya di bagian apa sih? Ya, kalau saya proses pembuatan mesin cuci. Iya. Produksi mesin cuci. Mesin cuci. Oh, siap. Jadi kalau mesin cuci kalian rusak tuh ya, ini yang bikin nih. Kalau merek LG lo ya. LG ya. Merek LG nih, enggak apa-apa, random aja. Gua di LG Encem itu bagian pengelolaan baterai buat mobil listrik sama baterai biasa sih. Iya, sebelumnya juga aku udah pernah kerja di sana, guys. Jadi aku dulu tuh bareng kerja sama dia. Aku di sana sekitar 8 bulan lah. Habis itu keluar karena gajinya kecil, guys. Dan Itu dulu ya, Itu anjir. dulu. Dan juga agensinya itu kayak nggak bertanggung jawab gitu. Kita nggak sebutin nama agensinya ya di sini ya. Karena itu privasi. Oke, Cuman menurut gue pribadi di sana better sih dalam kerjaan karena kita dihitung 12 jam tapi kerja cuma 7 jam doang. 7 jam. Tergantung ya, spesifikasi orang tuh beda-beda dalam artian kalau menurut gua pribadi semisal A belum tentu menurut orang lain A. Cuman pendapat gua pribadi lebih nyaman di sana karena lebih easy sih kerjanya. Oh, jadi itu alasannya dia betah kerja di sana, guys. Ya emang sih aku rasain di sana tuh kerjanya tuh santai. Kita kerja 12 jam tapi serasa kerja 7 jam gitu. Gitu kan aja. Itu gaji yang aku ini nih apa? Yang nggak enak di sana tuh ya gajinya, guys. Per jamnya itu ya di sini tuh sistem gajinya per jam ya, guys ya. Itu pendapatan kalau misalkan kalian ingin gaji yang gede tuh itu harus jamnya kalian itu harus gede. Dulu Masnya prosesnya tuh berapa lama sih? Kalau aku proses dulu sekitar kurang dari setahun lah, mungkin Kurang dari setahun. 8-9 bulan. 8-9 bulan. Oh, berarti ya sekitar 1 tahunan lah ya. Iya. Kurang Sekitar lebih sebulan. segitu. Jadi buat temen-temen yang tanya nih proses Polandia tuh berapa lama sih ini? Ini mereka-mereka yang udah di sini dan ngerasain gimana Cuman proses dia kerja. aku punya teman juga ada yang lama prosesnya. Ada Jadi yang 2 tahun. jadi tergantung nasib juga Mas ya. Tergantung nasib. Tergantung nasib. Katanya itu drawing bisa modelnya. Iya emang kalau di Polandia itu sistemnya tuh drawing visa. Ini banyak banget sih yang nanyain drawing visa itu gimana sih? Ada yang bisa bantu nih drawing visa tuh? Gue bisa jawab. Mungkin buat kalian yang bingung ya dalam artian karena kan proses kerja ke luar negeri itu banyak metodenya ya. Cuman ini kita bahas soal kayak drawing visa. Apa sih drawing visa itu? Drawing visa. Drawing visa itu kayak kalian ngumpulin dokumen dalam artian kalian udah punya working permit, surat izin kerja yang dari ACC dari Poland, terus kalian kumpulin serta dokumen-dokumen kalian yang diperlukan di kedutaan Polandia yang ada di Jakarta. Nah nanti sistemnya itu dokumen bakalan dikumpulin di satu tempat. Dalam artian kita kan ke Poland itu nggak 1, 2, 10, 20 itu ratusan orang yang ikut serta mau kerja ke Polandia. Jadi sistem yang dimaksud drawing itu kayak dokumen yang setelah dikumpulkan itu nanti tuh bakalan diacak. Drawing itu diacak. Jadi semisal kita yang udah nunggu 6 bulan sama yang baru itu nggak jadi problem ya, dalam artian nggak mereka yang harus sekarang dapat slot atau enggak yang udah lama baru dapat slot, enggak. Jadi kita drawing diacak secara acak. Nanti bagian kedutaan itu kayak ngambil dokumen yang emang udah relate sama persyaratan di sini lah segala macam, dan dia bakalan ngasih slot per minggunya itu semisal 12 orang. Nah, si dokumen yang udah segitu banyak nanti tuh mereka diacak ngambilnya. Jadi kenapa sistem ke Polandia itu bisa disebut kayak kok ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. By the way, gue pribadi juga kesini itu beda banget jauh sama mereka yang katanya nunggu 1 tahun 2 tahun. Gue pribadi kesini dari
ACC working permit sampai dapat visa itu cuma 3 bulan. Nah, jangka 3 bulan itu langsung berangkat ke sini karena sistem drawing itu. Nah, nanti ada juga yang nanya kayak gini, apakah bisa pakai jalur gelap gitu kan, kayak dalam artian orang ya, dalam segala macam gitu guys. Sebenarnya kalau kalian punya koneksi bisa-bisa aja mungkin ya, gue sempat dengar juga yang kayak gitu. Cuman pengalaman gue pribadi karena mandiri, itu mereka tuh kayak acuh tak acuh, kayak yang lu misal nyogok uang 10 juta lo sekian, itu enggak. Mereka tetap drawing, cuman ada yang emang jatuhnya kayak sebulan 2 bulan udah jadi, ada yang setahun sampai 2 tahun baru keluar kayak gitu. Jadi drawing itu sistem acak ya guys ya. Jadi, mungkin ada beberapa negara juga kayak Slovakia mungkin mereka pakai, cuman ke Polandia emang kayak gitu. Dan sistem kita tuh kan P2P ya. Iya. Dari P2P bukan G2G, dalam artian kita nunggu di rumah selama proses itu berlangsung kayak gitu. Jadi gitu guys. Tapi simpelnya nih, kita bikin simpelnya ibaratnya kayak arisan guys. Jadi dikumpulin nih nama-nama orang yang mau daftar ke Poland. Jadi dia ambilnya tuh acak. Jadi nggak ngaruh ya, misalkan nih aku baru bareng nih berangkatnya sama Vito, sama Jafar, kita bareng berangkatnya. Itu kan kita nggak tahu tuh yang mana yang bakalan keluar. Jadi setiap minggunya kayak Mas tadi bilang, dikasih slot seminggu tuh berapa gitu. Misalkan 1 tahun lah, dalam 1 tahun tuh berapa orang yang bisa berangkat ke Poland. Jadi semisal ribuan dokumen yang apa PT-PT yang kumpulin tuh dikumpulin dalam satu tempat, semisal udah segini dokumennya dan mereka acak itu. Iya. Misal mereka butuhnya nih buat 2 minggu ke depan itu cuma 12 orang, ya udah mereka ambil dokumen 12 dan nanti dikabarin kelewat PT-PT-nya kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Enggak kayak semisal kita ke Jepang atau ke Korea karena kita ikut tes segala macam, kalau tes keluar baru nunggu persetujuan dari pabrik, semisal dari pabrik Jepangnya atau gitu. Itu enggak ya guys ya. Karena kita udah dapat persetujuan dari ACC working permit kita kayak gitu. Iya, terima kasih Mas penjelasannya. Oke, terus lanjut nih ya. Di sini tuh ada perbedaan gaji guys di sini. Untuk umur yang di atas 26 tahun sama umur yang di bawah usia 26 tahun. Yang untuk di bawah usia untuk usia yang di bawah 26 tahun itu dia gajinya gede dikarenakan ini guys, dia tuh belum wajib bayar pajak. Kalau misalkan yang udah di atas 27 tahun itu dia pastinya dapat potongan pajak. Tapi boleh gue jelasin gak sih anjir? Hah? Boleh gue jelasin gak? Oh boleh, bisa dibantu. Kalau buat itu ya guys ya, sebenarnya kayak gini. Karena sistem di sini itu kayak negara-negara pada umumnya kita bayar pajak segala macam. Jadi di bawah 26 tahun itu kita masih non pajak, dalam artian kita nggak bayar pajak sama sekali dan gaji kita bisa sampai 1 atau 2 jeloti lebih besar dari yang di atas 26 ini. Cuman balik lagi, jangan salah paham, kok bisa kayak gitu? Sebenarnya sama aja guys. Kenapa sama aja? Karena 26 tahun ke atas itu mereka bayar pajak dari per jam mereka kerja. Itu nanti mereka akan balik lagi uangnya kayak sama semisal per 12 bulan itu mereka bakalan balik lagi si pajaknya itu. Sebenarnya sama aja, cuman di sini kenapa banyak kesalahpahaman kata mereka, netizen yang lain itu bilang, oh di Poland katanya yang masih di bawah umur gede banget gajinya. Enggak, sebenarnya kita sistem pakai by study, dalam artian student. Jadi kita tuh dapat visa student, kita sekolah online, dan emang gaji yang negara Poland kasih buat student, dalam artian buat pelajar itu lebih besar kayak gitu. Bukan berarti mereka nggak bayar pajak atau segala macam, enggak, karena mereka by student ini. Sekarang perbedaannya kayak gua di bawah 26 tapi bedanya paling cuma 1 sampai 22 jeloti doang. Cuman ini yang ngebedain yang gedenya ini, kenapa dia gajinya gede banget, beda 5 sampai 7 jeloti, itu karena mereka by student. Jadi mereka pelajar. Ya kan? Jadi mereka pelajar kayak gitu. Jadi jangan salah paham ya guys. Wah, nanti dibilangnya yang under 26 ini gak adil atau segala macam. Nah, itu penjelasannya ada yang bayar pajak. Biasanya sih ada yang ada opsi kayak gitu tuh. Itu banyak banget ya guys ya, yang banyak yang komen di channel-channel yang lain itu bilang salah mengartikan kayak gitu. Padahal yang gajinya emang beda 5 sampai 6 jeloti itu mereka karena by student. Dalam artian mereka statusnya pelajar gitu.
Dan emang di Eropa ini kebanyakan kalau statusnya masih pelajar emang dia high salary, jadi dia gajinya tinggi kayak gitu. Tinggi. Terus untuk kalian yang punya skill mungkin ya kayak welding atau lain sebagainya itu, kalian juga bisa dapat uang lebih di sini tergantung posisi kalian. Jadi welding malah tinggi ya? Welding tinggi di sini Mas ya. Tinggi banget. Tinggi banget. Terus ini temen aku ini dia punya apa namanya? Kartu student ya. Ya. Nah, dia punya kartu student dan gajinya itu lebih besar guys daripada aku. Yang sebelumnya Masnya bilang tadi itu ya. Itu Statusnya pelajar. statusnya pelajar. Dalam artian taruhlah simpelnya itu kayak sampean kuliah nih, kuliah tapi kuliahnya online kayak gitu. Tapi status kalian itu pelajar. Kayak gua nih, ini umur lu berapa? 22. Nah, kalau kayak Pito ini kan umurnya 22, gua 24. Kita masih sama-sama under agensi. Under 26 tahun ya kan, di bawah 26 tahun. Tapi beda karena gua nggak berstatus pelajar dan gaji gua normal. Bedanya cuma 1 juloti kalau nggak 2 juloti. Tapi beliau Pito ini karena dia punya status pelajar dan itu dibantu agensi dia. Nah, gaji dia itu under 26, dalam artian gaji dia 27 sampai 28 juloti per hours, per jamnya kayak gitu. Jadi bukan kayak enak dong nanti saya semisal umur 23 24 bisa gajinya gede banget itu pengen ke Poland gitu. Enggak, guys, enggak segampang itu. Cuman ada step by stepnya. Dan kita sistemnya di Polandia ini, di Eropa ini, karena kita under agensi, di bawah agensi, karena kita mungkin di bawah agensi dan mereka yang ngurus, itu balik lagi kayak agensi gue itu nggak ngurus student visa, tapi agensinya Pito itu ngurus student visa kayak gitu penjelasannya guys. Jadi jangan salah paham ya. Oh saya nanti umur 23 gaji di sono sekian puluh juta gitu kan, gede banget. Enggak kayak gitu guys. Ada aturan-aturan mainnya. Tergantung dari agensi. Jadi kalian kalau udah masuk ke sini ya, ke Polandia, misalkan kalian masuk di ini agensi A. Agensi A kurang bagus, kalian pindah ke agensi B yang gajinya itu lebih besar lagi. Dan satu lagi nih, kalian harus ini ya apa? Harus teliti juga, liatin agensinya, liatin dari pekerjanya. Usahakan kalian punya koneksi di sana, mungkin temen atau kenalan gitu yang ada yang bekerja sama agensi itu, dan tanyain semua ini agensi bertanggung jawab enggak untuk soal dokumen dan lain sebagainya itu. Nah, itu harus ini sih diperhatiin. Biaya hidup. Nah, kita tanya satu persatu nih untuk biaya hidup. Masnya dari pertama nih. Biaya hidup. Pengeluaran tiap bulannya nih, Mas. Tiap orang tuh beda-beda ya guys ya. Gue nggak bisa samain gue sama teman-teman gue biaya hidupnya kayak gimana. Karena ada yang ngerokok, ada yang nggak ngerokok, ada yang minum alkohol, ada yang non alkohol. Itu semuanya beda-beda. Cuman kita ngambil simpelnya kayak semisal biaya hidup buat makan lah ya. Buat makan karena kita masak sendiri segala macam ya kan. Transportasi udah jelas lah ya pasti semua. Kalau buat tahun sekarang mungkin itu agak lebih mahal. Why? Because mereka bilang itu kayak inflasi itu kan setiap tahun pasti ada. Dan gue berpikiran buat gue pribadi itu kita bisa ambil sampai 1.000 sampai 1.300 zloty per bulannya. Nah itu mungkin relate lah ya, kayak normal lah ya. Normal buat makan doang ya, itu bukan termasuk saya buat rokok, buat alkohol itu beda lagi ya. Beda lagi. Nah itu segitu mungkin. Kalau gue pribadi tuh nggak cukup guys, karena pertama rokok terus yang minum juga mungkin seminggu sekali lah perlu. Kayak gitu. Jadi kalau mau ditanya berapa pengeluaran per bulannya itu, kita taruh buat makan 4 sampai 5 juta itu cukup. 4 ya 1.300 zloty lah kali 4 ya kan. Ya sekitar 5 jutaan lah. Ya, sekitar 5 jutaan. Karena setiap tahun kita naik gaji juga inflasi tetap ada guys. Di negara manapun inflasi pasti tetap ada. Tiap tahun juga gaji naik pastinya guys. Gaji naik dan emang kebutuhan juga naik. Kebutuhan pokok juga naik. Ya hampir ya. Sama aja kayak Indonesia. Cuman ya kita masih better di sini tuh lebih baik dari sana. Kayak gitu. Oke, menurut Masnya nih di Polandia cocok nggak sih buat ini? Buat apa? Buat nyari duit? Iya, nyari duit. By the way, menurut gue pribadi sih cocok-cocok aja ya. Karena kita balik lagi dari proses buat ke Polandia nggak terlalu ribet. Kita cuman perlu sabar.
Terus buat kehidupan di Polandia juga ya tahu sendiri kalian mungkin ya Eropa kayak gimana, sistemnya bebas segala macam, kita nggak ada kayak fanatik agama segala macam, itu relate banget buat kehidupan gue pribadi ya. Dan gue tanya teman-teman gue aja, mereka suka di sini. Terus karena suasananya mungkin kebule-bulean ya guys ya. Karena kita setiap hari ketemu bule, mungkin agak lebih beda ya kan, lebih beda. Terus musim juga ya bagus ya. Buat cari duit juga bagus guys, karena pendapatan kita mungkin setiap bulannya itu masih di atas 10 juta. Kalau buat tahun sekarang ya guys. Ingat tahun sekarang ya, jangan disamain kayak 2-3 tahun ke belakang, emang susah banget. Ya kalau dulu itu emang gajinya kecil banget ya. Iya, perputaran duit itu emang susah dulu itu. Susah banget. Kayak gaji kita aja cuma 13 zloty kan per jam. Nah, dulu itu 2021, 2022 tuh masih kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah lebih better dari kemarin, dan menurut gua ya excited lah ya buat lu pada pengen ke Polandia, bagus lah. Jadi buat kalian yang mau kerja di Polandia itu jangan bimbang, langsung aja ada proses ke Polandia. Emang sih biayanya tuh ada yang kecil, ada yang murah, terus ada yang lebih mahal. Itu tergantung dari PT yang di Indonesia. Ini kita mau tanya lagi nih tentang biaya mereka untuk pergi ke Polandia. Ini beda-beda ini pasti. Beda-beda pastinya guys ya. Kalau aku sendiri kalian pasti udah tahu dong, 65. Nah, kalau aku nih ya. Oke, dari Masnya nih. Kalau aku biayanya biaya berapa ke sini dulu 53. 53. Ya. Untuk tahun lalu ya. 2022 mungkin. 2022. Prosesnya 2021. Hmm. Berangkatnya 2022. 55 juta. 53 juta. 53. Itu waktu Masnya daftar itu melalui mana dulu nih? LPK dulu kah atau Saya lewat sponsor malah. sponsor? Oh, dari sponsor. Terus dilempar ke PT Bali. Oh, di Bali. Kita nggak nyebutin agensi ya? Ya. Ya gitulah intinya, dilempar di Bali gitu. Terus prosesnya sampai 8 bulan ya? Iya. Kurang lebih 8 bulan. Biaya 53 juta. Itu tahun lalu. Tahun dulu, kalau sekarang kayaknya udah 60. Udah Soalnya 60. temanku ada yang mau kesini juga. Lewat sana itu juga. Iya. Kalau Masnya biayanya kesini berapa Biaya biaya? mungkin beda ya guys ya, karena gua nggak ikut PT dulu. Oh, Karena ini proses gua mandiri nih. Mandiri. Oh, ini proses mandiri. guys. Kayak ACC, working permit segala macam itu mandiri. Cuman nggak 100% mandiri, ada yang bantu. Dalam artian gua nggak ikut PT lah. Iya. Oh, Bisa disebut mandiri. mandiri. Gua habis itu aturan habis cuma 40 juta sih dulu. Karena tetap kalau mandiri juga kayak WP segala macam, bolak-balik segala macam itu harus pakai duit ya kan. Pasti. Dan itu beda banget. Ya habisnya 40 juta, dan proses itu alhamdulillahnya nggak terlalu lama. Cuman 3 bulan itu, dari 0 sampai berangkat itu cuma 3 bulan. 40 juta. 40 juta. 40 juta guys. Jadi untuk proses ke Polandia itu emang untuk harganya sendiri itu random guys. Jadi Cuman menurut gue pribadi guys, buat ke Polandia dari 40 juta sampai 60 juta itu masih normal. Normal. Masih normal. Karena gini, mulai dari WP terus Paspor. segala macam lah, Iya, segala paspor, macam. WP, terus ACC visa juga segala macam, nunggu visa butuh duit ya kan. Kalian cuma nunggu di rumah doang, dan PT yang ngurusin semuanya itu normal-normal aja sih. 40 sampai 60 juta itu normal. Apalagi kalau buat tahun-tahun sekarang sih nggak mikir panjang ya. Maksudnya gaji kita itu udah stabil, dalam artian udah 10 juta tuh udah bersih misalnya kan. Kalau itu UMR-nya kita ya, Iya. maksudnya dalam artian kita sama rata lah sama kita ambil gaji yang sama ratanya itu 10 juta udah bersih banget. Balik lagi jangan ngebedain kayak gaji yang gede yang kecil. Cuman 10 juta tuh bisa aja ya kan. Udah bersih lah. Udah bersih. Dan 10 sekarang juta, hitung guys. lagi sampai 5 bulan, 6 bulan tuh udah balik lagi kok modal. Jadi intinya gitu ya. 5 bulan tuh udah balik modal. Kalau konsisten nih. Ya. Dalam 1 bulan 10 juta. Fokus untuk bayar ya, kalau misalkan kalian proses kesini pinjem mungkin dari bank atau tetangga, itu mungkin ya 5 bulan aja udah balik tuh. Terus ngomongin apa lagi? Ngomongin apa nih? Oke, ini nanti kalau misalkan kalian tanya, sebelum kalian kesini tuh kalian bawa apa aja sih untuk perlengkapan kesini tuh?
Yang pasti kalau aku kan merokok nih ya. Iya, merokok. Rokok ya saya bawa. Tapi maksimal kan katanya 2 slop. Maksimal 2 slop. 500 batang lah. 500 batang. 500 batang ya. 500 batang. Tapi dulu Apa saya bawa 2 slop Yang aman. Yang aku maksud pokok-pokoknya dulu kayak baju atau Oh, kalau baju jangan terlalu banyak. jangan terlalu banyak ya. Ya, karena di sini baju harganya murah-murah. Oh, nanti kita bikin deh apa namanya? Mau ke second hand. Kan yang second hand ya mana? Iya. Second hand. Jadi banyak di sini guys. Buat kalian yang mau ke Polandia jangan bawa baju banyak-banyak deh karena Iya. di sini tuh Secukupnya banyak, saja lah. Secukupnya aja, mungkin 3 setel cukup. Nah, ya? cukup. 3 setel cukup. Terus makanannya Terus, Mas. Kalau aku yang penting bumbu sih. Bumbu. Iya. Bumbu-bumbuan itu bawalah yang banyak. Terus obat-obatan juga. Obat-obatan wajib tuh guys, obat-obatan. Obat-obatan udah sih keperluan sendiri itu. Obat-obatan. Kalau Mas ini sama aja mungkin. Wah. Simple mungkin ya. Kalau gue simple dulu bawa baju doang. Wah, Gak bawa apa-apa lagi. Makanan gue gak bawa sama sekali. Nyampe sini gue 2 minggu makan roti gak makan nasi. Langsung ketan bule. Langsung jadi orang langsung Eropa jadi di orang sini. bule. Nah, cuman gue setelah tahu ya keadaan Polandia tuh kayak gimana, hidup bareng sama teman-teman dari Jawa segala macam, gue tahu apa yang harus gue bawa. Dalam artian gue punya saran buat kalian yang nonton. Boleh. Saran gue buat yang pertama yang paling penting, pertama rice cooker. Rice cooker. Rice cooker bawa yang 1 liter. Magicom Yang kecil guys. aja. Yang kecil aja. Magicom. Terus obat-obatan kalian wajib bawa obat flu, pilek, sama paslin kalian harus bawa itu. Ya, Paslin itu wajib banget karena bibir guys. karena iklim musimnya di Indonesia sama di sini beda kan. Beda, Dalam artian pasti. kalau semisal kalian terjebak musim dingin di sini, kulit kalian tuh bakalan kering, terus bibir kalian bakalan kekelupas karena belum terbiasa, dan itu wajib banget punya paslin. Ya, Pilek, flu, batuk, pilek itu pasti kalian Pasti. seperti sakit. perubahan pasti langsung. Pasti itu, karena itu penting banget. Nah, terus tolak angin karena di Nah, sini tolak nggak ada angin tuh, guys. bawa. And then buat pakaian bawa secukupnya aja karena kalian bisa beli di sini letter. Terus yang paling penting apa ya? Apa itu? Ya pokoknya segitulah ya. Ya obat-obatan tuh penting, Obat-obatan guys. itu Karena paling di sini penting. kita nggak Baju bisa. itu baju kalian bisa beli di sini. Kalau mau bawa makanan dipisahin buat koper makanan sama buat koper baju. And then Magicom, don't forget about it. Bawa lah ya. Karena di sini pertama mahal, susah juga, cepet rusak. Tapi kalau produk Indonesia, gue yakin itu. Ya, di sini ada sih. Ada. Cuman Oh iya, kalau Magicom di sini banyak sih. Banyak, Cuman ada. Cuma balik lagi kualitasnya Magicom tuh- di sini nggak kayak di Ya, Indonesia. di Indonesia. Dalam artian kalau kita udah masak, terus udah matang, nih harus dicabut. ya Nggak kayak Magicom Indonesia yang bisa hangat kayak gitu ya kan. Jadi kita masak sekali pakai udah kayak gitu. Banyak emang beli di sini juga banyak. Cuman lebih better, lebih baiknya kalian bawa. Oke, berarti poinnya Dan itu juga kecil kok. Iya. Magicom yang seliteran kecil, jangan yang bawa yang buat jualan di warteg, jangan. Yang kecil aja bawa. Jadi poinnya tuh guys, kalian simpelnya tuh harus punya Magicom, bawa Magicom, obat-obatan, sama baju secukupnya aja. Dan satu lagi makanan instan nih, kayak mie tuh buat kalian masih Indomie. baru, iya Indomie, baru datang ke sini kan mungkin lapar lah, belum tahu situasi. belum tahu situasi, yang terpaksa makan mie instan dulu. Terus Ya bawa lah ya. bekal nih mas, bekalnya nih berapa nih? Maksudnya uang Uang saku. uang saku ya, uang saku. Uang saku kalau aku dulu bawa $300. $300. Berapa juta itu? Ya sekitar 4 Sejuta. juta. Enggak, hampir 5 jutaan kalau tidak Iya, salah. 4 juta lebih lah. Oh, dulu masih Oh. 14.500 Iya, ya. 4 juta lebih dulu. 4 juta lebih lah. Iya. Sangunya minimal 5 juta berarti ya? Iya, segituan. Kalau uang saku iya 5 juta. Karena gini guys, Polandia itu kayak gini, kayak misal kalian dapat WP nih, working permit di sini. Cuman itu belum tentu kerja di working permit yang Iya. pertama. Ya kan? Dalam artian kalian ada kalanya orang itu nunggu dulu 2 minggu sebelum kerja. Dan kalian harus nunggu sebulan sebelum gajian. Jadi menurut gue pribadi itu jangan terlalu memaksakan. Kalau semisal lebih baik semisal minjem dulu ke siapa gitu ya buat kesini. Jangan terlalu kayak kayaknya gue nggak ribet, orangnya 2 juta juga cukup. Wah jangan. Jangan.
Apalagi sekarang kan dolar kan udah 16.000 ya kan, udah 16.000 per dolar. Iya. Jadi menurut gua kalau 5 juta ya masih relate, cuman alangkah baiknya kalian punya uang darurat kayak Iya. gitu. Harus- Dalam artian nanti kalau kalian di sini semisal nggak nunggu kerjaan sampai sebulan terus harus nunggu lagi sebulan ke gajian, dalam jangka 2 bulan kalian belum gajian ya kan? Iya. Itu kalian harus punya uang darurat. Masa iya kalian minta ke orang tua dalam artian suruh kirimin ke bank kalian gitu kan? Iya. Terus di sini pinjem ya jangan lah ya. Jangan. Intinya kalian harus punya uang lebih lah. Kalau Tapi mau bawa jangan di under 5 juta ya. Heeh. Kasihan nanti. Tapi sebelum itu Mas, dulu Masnya kesini pakai bawa uang dolar ya? Iya. Bawa uang dolar wajib tuh, uang dolar. Enggak wajib guys sebenarnya. Hmm. Jadi gini, kalau nanti kalian semisal mau ke Polandia karena di Indonesia nggak bisa tuker zloty, itu waktu tahun gue tuh nggak ada Nggak dari ada, zloty. nggak ada. Itu sekelas Jakarta ya, Jakarta kalau dalam sekarang nggak artian ada ya? money changernya tuh paling gede di Jakarta dulu. Gue nyari tuh nggak ada zloty, dan pada akhirnya gue terpaksa bawa dolar dan emang mungkin mata uang yang paling populer kan dolar kan. Dolar. Tetap kita bawa dolar, nanti di sini ditukar gitu. Nanti don't worry juga about it. Gimana kalau gua ke sana tuh ribet nggak punya dolar segala macam, ya itu nanti bisa dikonfirmasi di sini. Kayak dalam artian kalian punya kalau mau lebih simpel itu kalian punya bank yang Bank Indonesia yang ada Mastercard. Ya, Mastercard nanti kalian bisa tarik tunai di sini langsung ke dolar atau ke zloty juga bisa kayak gitu. Tapi Cuma ya- semisal kalau kalian bawa dolar ke sini itu easy, lebih easy sih. Tapi ya intinya kalau misalkan uang Indonesia nih, kalian bawa uang Indonesia terus Oh, kalian tuker ke ini, lupa gitu ya, Ah. nggak nukerin di money changer Indonesia. Kalian kalau mau tukerin di bandara itu mahal guys, ya nggak? Mahal. Pasti Itu namanya. potongannya Itu jangan sih, Ya, jangan sampai kalian bawa uang tunai ke Poland, itu mending gak usah lah. Itu nggak ada gunanya guys sama sekali, beneran. Mending kayak semisal kalian punya uang tapi uangnya di bank, dalam artian di M-Banking semisal ya. Nanti kalian bisa tuker ke temen yang udah kerja semisal di Polandia, dalam artian teman ini tuh mau nukerin ke, nanti kan uang kita juga pasti ke rupiah kan. Iya. Mau Nah, kirim tuker ke gue rumah lah. tuker dong, katakan gue tuker dari rupiah ke zloty, Zloty. itu lebih easy ya kan. Oh iya. Cuman berbentuk M-Banking karena mungkin mereka juga butuhnya uang buat dikirim, bukan uang cash kayak gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi ya usahain cari dolar lah ya. Iya. Usahain cari dolar. Banyak kok penukaran. Kalau penukaran ke dolar ya Dolar pasti banyak, ada. dolar. Setiap daerah di Indonesia pasti ada. Money changer itu ada gede. Intinya Cuman balik sama. lagi kalau kalian mau tetap mau bawa zloty itu susah Susah. karena nggak ada. Oh, zloty Ya sih. mungkin kalau Iya. nggak semisal pengen menukar dari rupiah ke zloty terus bawa langsung zloty gitu kan. Oh. Itu lebih susah ya nyarinya. Iya. Ya, gue juga nggak tahu kalau tahun sekarang di Indonesia itu kayak gimana ya kan, nggak tahu. Cuman Tahun sekarang cuman ini ngambil simpelnya aja lah ya, mungkin kalian bawa dolar sering. Oke Mas, sebelum itu Mas, pas Masnya datang ke Polandia itu Masnya langsung bikin ATM sendiri tuh orang apa? Oh, enggak. ATM sendiri atau dianterin tuh sama Gini, koordinatornya? jangan salah paham, nanti ada yang dengar semisal dari, kalau gue ngomong itu karena dari berbagai situasi ya. Gue tahu dari teman gue segala macam, gue nggak ngomongin situasi gue. Cuman dulu gue agensi gue itu emang tanggung jawab dalam artian semua dokumen tinggal tunggu di rumah, tunggu sambil kerja. Yang pertama kalian harus punya nomor polisi, dalam artian PESEL namanya. PESEL itu nomor status status kelegalan kalian di Poland. PESEL. Jadi PESEL itu kayak semisal kalian punya masalah, nanti tinggal dilihat PESELnya, dalam artian scan atau segala macam, nanti kelihatan kalian ngelanggar apa aja, itu kayak gitu PESEL. Nanti pertama kalian dibikinin PESEL. Kedua, kalian wajib punya bank di sini. Bank kayak BNI, BRI kalau di Indonesia, kalau di sini ada lah ya kayak Kalau di sini banyak ya Bang? Ah, banyak. Banknya tuh ya. Nah, kalau semisal kayak teman-teman gue ada yang nggak dibikin segala macam, itu sebenarnya bisa sendiri. Kalau intinya kalau kalian nyampe ke Polandia, usahain kalian punya temen yang udah lama di Polandia. Hanya minta tolong ke mereka kayak gitu. Tapi kalau agensinya tanggung jawab, kalian tinggal tunggu sambil kerja juga nggak jadi masalah kayak gitu. Mereka yang ngurus, karena kita kan under agensi, dalam artian kita udah di bawah agensi dan agensi yang mengurus kita semua. Kalau di Polandia itu guys ya, sistem gajinya itu kita nggak dibayar cash di sini guys. Jadi sistemnya itu dibayar via bank gitu. Bank. Jadi kita nggak terima cash sama sekali. Tapi ada kok yang cash. Ada. Cuma nggak banyak. Nggak banyak. Tapi kan formalitas di sini pakainya bank kan. Rata-rata lah bang.
Terus gajiannya juga itu di sini kita nggak nerima gaji di akhir bulan. Kita nunggunya tuh akhir bulan sekitar gimana sih bilangnya? Dari tanggal 15 sampai tanggal 25 itu udah maksimal. Misalnya bulan sekarang nih udah akhir bulan, kita nggak akhir bulan nerima gajinya, jadi bulan depannya itu sekitar seminggu tanggal 10 atau tanggal 15. Ada juga yang tanggal 20 nungguinnya. Jadi kayak gantung gitu ya, Iya. gantung gajinya. Bukan gantung sih. Gimana? Sebenarnya sistem Indonesia juga sama guys. Iya, Sama. sama aja. Sama. Di Indonesia di pabrik yang gue tahu karena gue suka searching, suka ngobrol juga sama konten kreator yang lain. Apalagi Supri, kalian tahu lah ya. Gue promosiin Supri di sini, Supri Polan Official. Pak Supri. Itu bukan akun gue, tapi gue sering ngobrol sama netizen di sana. Jadi kayak gini, misal kalian kerja dari tanggal 1 ke tanggal 30 nyampe sebulan dong. 1 ke 30. Dan kalian dapat gaji itu nanti di tanggal 15 bulan berikutnya. Kayak gitu. Jadi dari tanggal 1 ke tanggal 15 itu nanti keluarnya itu di bulan selanjutnya lagi. Itu bukan tanggungan sebenarnya. Kayak semisal kalau kalian punya problem segala macam, kalian kayak deposit. Kalian semisal punya masalah atau apa di rumah, mecahin apa, nanti dipotong dari situ. Ya. Uang deposit itu. Uang Jadi deposit tuh. kalian kerja 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 digaji di tanggal 15 bulan berikutnya kayak gitu. Sebenarnya Indonesia juga sama kayak gitu. Dan gue tahu prospek kayak kerja di PT, kayak kerja di pabrik itu kayak gitu sama aja. Ya intinya agensi itu nggak mau rugi gitu ya. Cuman nggak bisa disamain kayak kalian kerja di restoran yang emang per bulannya misal dapat 3.200.000 ya kan? Nggak bisa disamain kayak gitu. Cuman kita samanya prospeknya kayak di pabrik-pabrik di Indonesia kayak gitu. Kalau buat tanggungan sih lebih nggak masuk, nggak termasuk ya, bukan tanggungan namanya. Nah itu deposit lah, deposit. Karena di sini kalian harus tahu, karena di sini kita sistemnya nggak by kontrak, really dalam artian kita kalau mau keluar dari agensi yang sekarang pindah kerjaan juga mereka nggak bisa apa-apa, iya aja, bebas. Kita mau pindah kerja kapanpun juga bebas. Kayak gitu. Jadi yang si deposit itu tuh kalau kalian kabur segala macam itu nanti dipotong dari deposit itu. Kayak gitu. Tapi kadang dibayar juga kan ya? Iya, ya dibayar. Ada yang dibayar, ada yang enggak, tergantung kalian. Tergantung kalian problemnya sama agensinya. Mungkin kalau kalian gak ngomong asal kabur-kabur aja kalian pakai buat bayar rumah atau segala macam kan. Iya, kalau misalkan masuk kalian akal mau aja. Iya. Satu lagi nih, kalau misalkan kalian mau pindah agensi atau pindah pekerjaan, itu kalian harus wajib mau resign gitu ya, wajib lapor ke agensi dulu. Ya istilahnya gini lah, ngomong gitu sama agensi, konfirmasi. Kalau duit kalian mau balik, kalau mau dibayarkan, misalkan kalian di sana baru kerja setengah bulan nih, udah nggak betah, kalian pindah pabrik lain, itu kalian harus ngomong dulu biar gaji kalian yang 2 minggu yang lalu itu dibayarkan. Kalau misalkan kalian tiba-tiba pergi aja gitu pindah agensi pun nggak mau ngasih itu gaji. Nggak semua agensi, nggak semua agensi. Balik lagi ya guys ya, kalau di sini tuh kayak agensi itu ada yang bagus, ada yang jelek juga. Gitu. Jadi pertama mungkin tergantung nasib sampean atau enggak sampean lebih pinter kayak nyari ini tuh agensi bagus atau agensi yang jelek. Kayak itu tergantung sampean nanti di sini. Tapi don't worry about it, karena kalau kalian udah nyampe sini dan semisal kalian udah stay 5 sampai 6 bulan di sini, kalian juga udah ngerti. Dalam artian udah terbiasa adaptasi sama Polandia tuh kayak gimana. Mungkin ada juga yang nonton ini kan yang udah di Poland. Ya, Gua nggak kayak gitu, beda. Misalnya cerita gua nggak kayak gitu. Ini kita nggak ceritain masalah pribadi kita ya. Dalam artian kita nggak mencangkup rata-rata yang kejadian di Polandia itu kayak gitu. Dan mungkin nggak bisa disamain, semisal sampean yang lagi nonton itu ada saudara saya di sana gajinya 36 juta kok nggak segitu gitu. Enggak, jangan disamain ya, beda. Kalau semisal saudara sampean kerjanya di welder mau disamain sama gue yang kerja di manufaktur di pabrik ya beda, jelas beda karena di sana karena skill yang skill juga ada. Saudara saya, teman saya kerjanya forklift. Jadi dia semisal di atas 25 juta udah bersih, itu beda ya guys. Kita ngomongin manufaktur yang non skill, non language segala macem, yaitu UMR-nya segitu 10 sampai 15 juta itu. 10 sampai 15 juta bersih. Biasanya kirim ke rumah nih dalam 1 bulan tuh bersihnya berapa nih mas?
balik lagi tergantung orangnya. Tergantung orangnya lagi. Karena semisal kalian gajinya taruh rata-rata di Polandia sekarang itu udah 5.000 zloty per bulan. Ya, benar nggak sih 5.000 zloty itu udah rata lah ya. 5.000 zloty per bulan. Sekarang kalau biaya hidup sampean aja semisal udah 2.000 zloty dan kalian cuman bersih 3.000, ya tinggal hitung aja 3.000 zloty dikali 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Kayak gitu ya kan. Terus sekarang lagi naik guys ya, 4.000. Dulu 4.100, sekarang Dulu, udah 3.100. iya, naik turun. Naik turun. Normal. Normal. Ya. Normal. Nah, terus aku mau tanya lagi nih Mas. Di pabrik nih, untuk bahasanya tuh yang dipakai harus bahasa Inggris atau bahasa Polandia nih? Buat ini nanya ke gua. Iya. Jadi gini, itu nggak bisa kayak gitu nanyanya. Nanyanya paling pertanyaannya kayak gini. Apa yang gua pakai bahasa? Iya. Bahasa gua tuh. Bahasa yang dipakai. Bahasa di yang pabrik dipakai tuh. gua di sana itu apa? Polandia nggak mungkin ya. Kalian langsung mungkin kalau yang benar-benar belajar mungkin iya kalian langsung bisa. Cuman kebanyakan itu loh 90% yang di orang Indonesia yang kesini tuh pakai by language Inggris. By English language. Inggris. Karena ya kalian tahu sendiri lah ya, bahasa internasional itu kan bahasa Inggris. Dan kita itu stay-nya di Eropa sekarang dan itu kemungkinan 90% mereka pasti bakal pakai bahasa Inggris, gak mungkin pakai bahasa Cina. Nah, sekarang di pabrik itu pakai bahasa apa? Itu tergantung pabriknya, guys. Tergantung pabriknya. Ada yang pabrik yang banyak ngomong, dalam artian kita kerja itu harus ngomong gitu kan, terus tanya-tanya itu udah pasti. Tapi mereka tetap pakai bahasa Inggris. Tetap pakai bahasa Inggris. Ya, jadi gue nggak bisa bahasa Poland nih. Gimana nanti ke sana nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa basic bahasa Inggris. Jadi nggak harus bisa bahasa Poland guys di sini bisa. Ya. Karena kenapa? Karena ya kerja di sini tuh nggak kayak di Indonesia anjir. Kayak semisal kerja itu emang harus benar-benar ngobrol. Ini tuh harus kayak gimana, enggak. Kalian itu semisal contoh taruh semisal bagian packing, bagian finishing, semisal packing. Bagian kerja sampean itu semisal bagiannya gini aja, udah. Ya udah, 12 jam itu packing aja udah. Packing aja, nggak usah ngobrol-ngobrol segala macam kayak gitu. Fokus lah fokus sama itu doang. Nggak jadi kayak gue harus bisa ini, bisa itu kayak di Indonesia kan harus kayak gitu. Enggak di sini enggak. Kalau udah ya aja udah kerjain itu 12 jam ya 12 jam udah. Kayak gitu. Jadi kalau kesini nggak bisa bahasa juga sebenarnya nggak jadi masalah. Tuh kita ngobrol juga sekarang kan udah modenya era modern lah ya. Kita bisa kemana-mana bawa HP, translator, udah kelar kayak gitu. Karena di sini juga gue sering searching lah, dalam artian orang Indonesia di sini itu nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Mereka karena ya begitu, karena pas kerja itu emang kita nggak kebanyakan ngobrol. Dan semisal kita kan di sana semisal cari kerja segala macam susah, nanti kita mau masuk kerja kayak gimana, enggak, kita udah diurusin agensi yang ngurus kita cuma datang ke pabrik itu dan kerja apa yang disuruh mereka. Semisal bagian packing ya udah packing, semisal kalau enggak kita bagian ngecat ya udah ngecat aja kayak gitu. Dan itu seperti itu kejadian yang ada di Eropa itu kayak gitu. Jadi intinya kalian harus paham bahasa Inggris lah, minimal basic ya, penting banget sih. Penting. Karena kalian nanti kalau misalkan nggak ngerti itu sebenarnya buat kalian juga. Iya, kalian mau beli apa-apa ke warung kan bahasa itu pakai bahasa Inggris terus ya kan. Sebenarnya gampang sih ya, cuman bahasa ini doang ya, bahasa sehari-hari, bahasa sehari-hari aja. Gimana nih? Ngomong lah. Gaji 35 juta per bulan. Gajinya beda sendiri nih guys. Student pelajar gaji 28 zloty per jam. Gila. Sama aja lah. Sama aja, cuman pas ngirim beda. Gue cuma 10, dia 25. Beda. Terus untuk jam kerjanya Mas, dalam satu hari itu kan 12 jam. Iya. Nah, terus istirahatnya tuh dapat berapa kali nih sih? Nggak bisa disamain. Setiap pabrik itu beda. Setiap pabrik beda-beda guys. Contoh, gue tahu nih kerjaan mereka, tahu gue ya kan. Gue pernah kerja di sini bareng Tito. Gue juga pernah satu rumah sama Gusti, dan teman-teman gue kerja di kerjaannya Gusti. Gue tahu kayak kerjanya kayak gimana, istirahatnya kayak gimana. Contoh taruh bedanya gue. Kalau gue istirahat bebas. Setiap 2 jam sekali juga bisa ngerokok segala macam. Terus istirahat makan juga 30 menit 2 kali. Dalam artian jam 12 sama jam 5 itu kita istirahat 30 menit buat break
dalam artian buat makan segala macam. Tapi di kerjaannya Pito, karena gue pernah kerja sama Pito, itu beda banget. Neraka. Kita itu cuman dikasih istirahat Jam 9 itu 10 menit. Terus jam 12 15 menit 15 makan. menit paling lama ya. Terus ngerokok ya paling nah, nggak ada waktu lah kalau gitu. Jadi kalau gue semisal gue bebas istirahat dan Pito emang istirahatnya itu terbatas, kayak mereka kan mainnya LAN ya kan. Main LAN. Ya kan. Jadi kerjaannya itu emang benar-benar harus ada orangnya di situ. Kalau gue kan nggak berproses gitu. Jadi kalau proses A beres kita nunggu sampai ke proses B. Jadi setiap nunggu itu kita bebas mau kemana aja, dalam artian yang penting target gue itu tercapai. Nah sekarang Gusti juga pasti beda lagi itu jam istirahat. Iya, kalau jam istirahat aku itu dari jam 10 15 menit, jam 12 20 menit, dan pulangnya itu jam 4 15 menit. Itu cuma 3 kali. Tapi kalau mau yang lebih enak nih pekerjaannya dia nih, istirahat 2 kali 30 menit tuh guys. Gue ceritain dikit di kerjaan gue ya guys ya. Kalau kerjaan gue itu kita masuk itu jam 7, nge-tap kartu karena kita absen jam 7. Kita mulai start itu jam 9. Iya nggak sih? Iya. Jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 ya, kita jalan-jalan pura-pura kerja. Dari jam 9 kita proses dari bikin barang itu sampai jam 3. No, dari jam 9 sampai jam 3 itu beres. Dari jam 3 itu kita nunggu sampai pulang jam 7. Jam 7 malam. Nah dari jam 3 sampai jam 7 itu ya kita pura-pura kerja aja, santai-santai nge-lab, terus main ML, tidur. Kayaknya cuma nungguin orang Korea pulang doang. Karena jam 3 itu, dari jam 3 sore itu office segala macam yang kerja di bagian kantor itu mereka udah pulang, jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi bebas ya. Gitu, jadi balik lagi, wah ini kerjaan sini gajinya gede, gue lebih suka kan, enggak anjir. Kerjaan dia lebih berat daripada kerjaan gue. Cuman kalau gue pribadi tuh mikir kayak gue nyaman di pekerjaan gue walaupun gajinya kecil, tapi dia nyaman karena gajinya gede. Balik lagi kayak gitu. Kita beda-beda ya guys, jadi nggak bisa disamain. Semisal, oh saya dapat WP-nya di pabrik ayam gini mau disamain sama Bang Japar gitu kan, yang kerjanya di Polan enak. Nggak bisa kayak gitu. Jadi balik lagi nanti tergantung kerjaan sampean. Kalau ditanya jam istirahat ya normal-normal aja, kalian bisa istirahat, bisa makan segala macam. Gitu. Ini nanti boleh aku cantumin nggak Instagram kalian nih? Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, boleh. Tanya-tanya ke mas-mas yang di sini. Nanti aku tempelin di deskripsi dah. Siap. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya udah ya. Kita boleh. Oke guys, sekian dulu dari video aku, dan apabila ada kesalahan ngomong nih, ada salah kata nih, mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe karena itu bikin aku semangat lagi guys bikin konten. Oke guys, sekian dari video aku dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. See you. Bye. Salam-salam dulu yang ini apa? Kata-katanya nih buat pekerja yang mau proses kesini tuh. Kata-kata hari ini. Oke, gue punya sedikit moto buat kalian. Ya, kasih motivasi. Buat motivasi buat kalian yang bingung sekarang di Indonesia, kerja susah segala macam. Terus yang udah kerja juga gajinya gak mencukupi buat biaya kehidupan. Don't worry about it, karena rezeki udah ada di tangan Tuhan kalian masing-masing. Rezeki juga udah ada yang ngatur. Kalian gak usah khawatir, kalian hanya perlu mentata sedikit skenario hidup ini, karena hidup ini permainan guys. Kalau kalian bisa memainkan hidup ini, kalian wins, dalam artian menang dalam semua hal. Begitu. Motivasi buat gua, moto dari gua, no risk no story. No risk no story. Tidak ada resiko, tidak ada cerita. Jadi buat resiko itu agar hidup kalian ada untuk diceritakan kelak suatu saat nanti. Dan Mas ya, pesan-pesan buat TKI yang mau berangkat nih. Wong Jowo iki. Wong Jowo. Ini Wong Jowo guys. guys. Wong Jowo padi. Los trapas bae. Los. Kata-katanya dong. Pesan-pesannya. Buat yang daftar jangan patah semangat atau gimana lah. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang. Polandia welcome bos. Pokoknya nanti kalau kalian udah nyampe sini, kalau yang lagi proses juga
jangan ragu buat hubungin kita. Kita bakalan bantu kalian. Kita bisa bantu. Tanya Nanti deskripsi Instagramnya nanti aku cantumin di deskripsi. Jadi jangan ragu. Lebih better kalian kalau mau kesini udah punya temen di sini. Itu lebih bagus. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye bye. Wah, ini main app PS juga nih. PS berapa ya? Mana dong bagi satu dong. PS4. Satu yang kecil. PS4 ini. Oh, ini ada. Oh, ini dari aplikasi LG. Temu nggak beli di Temu anjing. Kemarin gua udah beli. Nih, pilih ya. Hunting ya? Bagus. Main ML. Anjay. Ini main Masangnya apa? kan? Masa sendiri pun nggak bisa kamu. Bukan nggak bisa anjing. Wih, pizza guys. Ini pizza apa ini? Ayam. Ngomongnya ayam, Ayam. cuman mencurigakan. Ya ambil nih. Udah pizza lagi loh kayaknya. Wis lah gua makan cewek. Wis lah. Ya wis lah anjing. Enggak, sumpah beneran. Boleh nih. Makan. Boleh. Ini beli di Temu. Udah 3 hari belum udah nyampe nih. Anget ya Mas ya. Makan pizzanya. Kenapa? Udah.